Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil a'la al-waliyil maula alladzi khalaqa wa ahya wa hakama ala khalqihi bil mauti wal fana. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sahadata abdin arafa annahu ila rabbih sairun wa raja'. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Wa qala Syekh Muhammad Al-Lafaf radhiyallahu ta'ala anhu, man aksara dzikral mauti ukrima bisalasati asya, ta'jilit taubati wa qana'atin nafsi wan nasyati fil ibadah. Wa man nasiyal mauta uqiba bisalasati asya, taswifit taubati wa syarrihi fid dunya wa takassuri anit ta'ati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramun, segenap para alimil ulama, para kiai, tokoh dan pemuka agama, terkhusus yang sama-sama kita muliakan Guru Al-Ustadz Abdul Karim, Al-Mukarram Al-Ustadz Sofyan, Al-Mukarram Ustadz Maman, Al-Mukarram Kang Ustadz Ongki, dan seluruh para guru-guru yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ke saya. Tidak lupa kepada aparatur pemerintah, Bapak Lurah yang mewakili seluruh jajarannya, baik Jaro, RT, RW yang hadir pada malam hari ini. Penghormatan kami terkhusus kepada Sohibul Musibah, segenap keluarga besar almarhum Bapak Supri bin Meli, yang pada malam hari ini tepatnya hari ke-7 kepulangan beliau. Semoga dengan kumpulnya kita malam hari ini di sini mendorong doa idkhalus surur kepada Sohibul Musibah, keluarga besar yang ditinggalkan. Semoga almarhum kita dengan doa bersama berpulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Terkhusus kepada keluarga yang ditinggalkan, kita doakan semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak jamaah tahlil, tidak lupa yang saya hormati Sohibul Wasilah, orang tua saya Bapak Rosib, sekeluarga, kum yang hadir semua,
Semoga di bulan Ramadan ini menjadi bulan pengampunan dosa buat kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal. Orang Kohod ini saya nanya, akur puasanya akur? Pada puasa, yang puasa mah. Udah ada yang lebaran, udah ada. Udah banyak. Hadirin jamaah tahlil rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membasahi lisan kita, senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil. Kita pada malam hari ini diberikan waktu, diberikan sehat, bisa kumpul di tempat almarhum ini dalam rangka mendorong doa yang mana hikmah daripada acara tahlil ini kita jadikan malam perenungan buat diri kita, bahwa pada malam hari ini adalah malam untuk muhasabatun nafsi. Malam ini kita mentahlilkan almarhum. Minggu lalu kita mensolatkan almarhum. Tidak menutup kemungkinan bisa jadi besok, lusa, atau minggu, bulan, atau tahun ini kita yang akan ditahlilkan dan kita yang akan disolatkan. Karena seluruh manusia yang hidup sudah pasti bakal mati. Al-mautu babun wan nasu dakhilu. Yang namanya kematian ini kata ulama adalah sebuah gerbang. Al-mautu babun, mati adalah sebuah gerbang yang mana manusia yang hidup akan melewati gerbang tersebut. Akan tetapi kematian ini memang dirahasiakan oleh Allah. Gak ada satupun makhluk hidup di alam dunia ini yang mengetahui kapan, di mana dia akan pergi. Betul para jemaah? Betul. Ada yang tahu kapan kita mati? Gak ada. Itu semua rahasia Allah. Tetapi kita berharap kapanpun kita akan dicabut nyawa oleh Allah, di mana dan kapan kita akan menghadap kepada Allah, satu permintaan kita yakni ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal. Salawat teriring salam kita curahkan kepada keharibaan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, sehingga kepada kita semua selaku umatnya yang hidup di akhir zaman ini, semoga senantiasa diberikan kekuatan untuk selalu mengikuti sunnahnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyucruk jalur mapai tapak sunnahnya yang mulia dalam satu wadah ahlu sunnah wal jamaah. Hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Kalau kita bicara masalah tahlil, kalau kita bicara masalah kematian, ini sesuatu hal yang memang selalu dijumpai oleh kita dalam keadaan mendadak. Ada satu ungkapan ulama mengatakan dalam kitabnya, al-mautu faj'atun rahatun lil mu'minin. Al-mautu faj'atun adzabun lil kafirin. Kalau kita melihat konteks ini yang dikatakan oleh ulama,
bahwa yang namanya kematian itu kematian yang mendadak, kebahagiaan untuk seorang mukmin. Sekarang saya nanya sama RT, mana RT? RT, hei. RT mana RT? Banyak RT. Banyak ya? Oh iya, ini yang meninggalnya Jaro, Ilo kan RT nggak datang. Ya. Teh, saya nanya Teh, kalau mati nih saya nanya, mending ngedadak, mending persiapan? Hah? Persiapan. Maksudnya kalau mati itu berarti sakit dulu. Ayo lo. Kan kata ulama tadi tuh, al mautu pajatun rohatun lil mu'minin. Meninggal dalam keadaan mendadak itu adalah kebahagiaan untuk diri seorang yang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Memang biasa-biasanya kalau mati mengedadak, Pak RT. Jadi jangan aneh. Kalau pagi-pagi masih sarapan beli uduk, siang mati, jangan aneh. Yang aneh mah nih, yang aneh mah pagi-pagi mati, jam 11 hidup lagi. Ngojek lagi. Betul nggak Pak? Betul nggak? Jadi pertanyaannya, di saat kita mati mau mendadak ataupun persiapan, yang kita minta adalah husnul khotimah. Nah, kita kembali bahwa dalam satu redaksi Al-Quran mengatakan, idza balagatit taraqi, bila mana ruh sudah berada di tenggorokan. Dalam juz ke-29 Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sen kepada kita, Pak RT. Jadi begitu ruh dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dhanna annahul firaq, tidak ada satupun obat yang bisa mengobati bila mana orang sudah sampai kepada sakaratul maut. Pak RT, bayangin sakaratul maut, Pak RT. Pak RT, hei, inget ini, kita datang ke sini kan bukan nyari berkat ya, betul nggak? Datang ke sini kita tujuannya silaturahmi, idkhalus surur, memberikan kabar baik, silaturahmi kepada sahibul musibah di saat menerima takdir kematian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semua ini pasti. Ya, malam ini kita terima Pak Supri nih, almarhum Pak Supri, alhamdulillah bahagia. Yang nyolatin banyak, yang nahlilin alhamdulillah, dipidyahin, dihadiahin. Oh, ada sholat hadiah juga, mungkin diatakohkan juga. Sebagai bentuk terima kasih anak kepada orang tua, begini, birrul walidain, berbuat bakti kita kepada orang tua hari ini, berbalas apa yang kita tanam hari ini. Punten kepada para almarhum anak-anaknya semua, saya belum begitu kenal. Ini sebagai bentuk terima kasih kita kepada orang tua, bahwa anak berbakti kepada orang tua ini di saat orang tua sudah nggak ada. Apakah hanya sampai sebatas seminggu, 40 hari, 100 sampai setahun? Tidak, para hadirin. Alangkah lebih baiknya, maaf ini para putranya Bapak Supri, kalau bisa setiap malam Jumat itu laksanakan yang namanya sholatul unsi, sholat hadiah ya. Nah, sholat hadiah, sholatul unsi ini tidak akan paham bagaimana cara kaifiatnya, apa yang dibaca, kalau kita tidak dekat dengan kalau kita tidak dekat ke majelis taklim. Pak RT, saya nanya di sini kalau ada pengajian malah apa, Pak RT? Rada doyan udah? Oh rada, baru rada. Kalau pengajian di sini malam apa RT?
Ayo lo, bingung dia, soalnya nggak pernah hadir, bingung dia. Malam apa katanya ya? Malam Rebo. Ya udah. Rebo. Selasa. Jadi malam Jumat itu Pak RT, kita beres sholat maghrib, jangan dulu kemana-mana. Sholat 2 rakaat. Apa namanya? Namanya sholat hadiah. Kita ngasih hadiah kepada orang tua yang udah meninggal. Maaf, bukan berarti kita ngasih makanan ke kuburannya. Sebagai bukti anak ini ingat sama orang tua, datang malam Jumat ataupun malam apa aja, beres sholat maghrib, jangan dulu kemana-mana. Syukur-syukur udah beres sholat ba'diyah, langsung sholat hadiah. Bagaimana niatnya? Usolli sunnatal hadiyati ataupun usolli sunnatal unsi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Suka Pak RT salat itu suka? Woi. Doyan. Ya udah. Awas lu bohong lu, ini bulan puasa lu. Cup lu. Dosanya berlipat-lipat bohong lu. Biarin. Kata RT, gue lecek dah malam ini dah. Bohongan siapa hadir lu? Ya kan jarang-jarang ngomong begini sama RT, bener nggak? Kalau enggak di pengajian jarang saya nasihatin RT. Datang ke rumah saya nggak pernah RT. Kali ini inget punya duit dikasih rokok sama Ustadz, kagak, lupa. Jauh. Gitu. Ada di sini ada Ustadz Abdul Karim, ada Ustadz Sofian. Suka datang Kak Ustadz. RT suka datang nggak mah? Nggak berhenti-berhentinya. Alhamdulillah. Iya. Jangan jauh-jauh RT sama Ustadz, masya Allah. Salat 2 rakaat. Nih dengerin nih, ini ilmu. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat buat kita semua. Amin. Yang udah tahu jadi tambah tahu, yang udah paham jadi tambah paham, yang belum tahu supaya tahu. Salat 2 rakaat. Nih sama anak-anaknya saya pesan nih. Usolli sunnatal hadiyati rakaataini lillahi ta'ala. Beres takbir, biasa baca doa iftitah, baca Al-Fatihah. Beres Al-Fatihah, baca suratnya rada panjangan sedikit Pak RT. Yang pertama baca ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni sampai hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Beres ayat kursi baca surat Al-Hakumut Takasur. Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir, terus sampai latus alunna yawma idin anin naim. Beres surat Al-Hakumut Takasur teh baca apa? Baca surat Al-Ikhlas 11 kali. Kulhu Pak RT nggak tahu Al-Ikhlas mah. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan 11 kali teh. Ayat kursi sekali, Al-Hakumut Takasur sekali, kulhu 11 kali. Beres tuh 11 kali kulhu, langsung ruku. Dan seterusnya. Rokaat yang kedua Pak RT sama dengan bacaan rokaat yang pertama. Begitu beres baca ayat kursi, baca Al-Hakumut Takasur, baca kulhu, terus tahiyat, terus salam. Beres sholat baca doa. Bagaimana doanya? Haji Aceng, saya mah nggak bisa bahasa Arab, kata RT nih. Maklum lagi kecil kagak ngaji. Bagaimana kalau nggak bisa baca Arabnya? Pakai bahasa kita aja Pak RT.
Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa tab'asu sawabaha ila qabri. Bahasa Arabnya masalan, kalau pakai bahasa kohotnya, ya Allah, saya sholat 2 rakaat, pahalanya ini sampaikan ke makam kedua orang tua saya, Anu bin Anu. Gampang nggak, Pak RT? Gampang nggak? Gampang. Dan ntar pulang nggak bisa lah. Pokoknya pulang nggak bisa udah. Udah pulang. Iya, pulang nggak bisa. Sabak tes. Pulang nggak bisa ntar Ustaz. Bisa, yakin. Setuju kalau dites lah. Ada yang nanya, itu sholat hadiah bagaimana pelaksanaannya, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun? Kapan aja kita bisa sempatnya. Mohon maaf nih, kalau sholat hadiah dikuliin sama santri, sholat hadiah dikuliin sama kiai, itu pakai materi, pakai duit. Iya, itu jalan yang nggak bayar. Kalau jalan yang bayar bagaimana? Bisa juga di saat anak ingin berbakti kepada orang tua, nih punya harta sedikit, punya lebih dari hasil usaha, punya pikiran lempeng, lah nih gua mau nitipin duit wakaf jariah buat orang tua saya, Bapak Supri bin Meli, taruh tuh semen 20 sak ke majelis taklim. Iya benar, mantap. Taruh tuh semen 100 sak ke masjid. Pasir apa? Ini udah ambil lagi. Seminggu diambil lagi. Itu mah dewan yang nggak jadi. Ya, dewan nggak jadi, nyumbang diambil lagi. Enak gua mah dengernya gak. Ya. Itu namanya anak berbakti kepada kedua orang tua. Laksanakan Pak RT, insya Allah, bismillah, amin. Ya, jangan cuma bisa ngajinya doang. Yang susah itu adalah mengamalkan apa yang sudah didapat dari pengajian. Mudah-mudahan yang tadinya belum ngelaksanain sholat tadiah, balik dari sini punya pikiran. Amin. Lah, gua mau sholat lah. Bapak gua udah nggak ada, bapak kolot gua udah ninggal. Ini pekaya yang gua pakai, ini pekaya dia ini. Ya, mana sebentar lagi nih mau digusur, mau cair. Ya, Jaro Supri ninggal. Ya, meninggal mah udah nggak ada istilah kompromi. Walikulli umatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Mati mah Pak RT enggak ada istilah kompromi. Kali ini izin sama malaikat, tar dulu. Pembayaran Agung Sedayu belum beres nih. Tunda dulu. Ini kan kalau kata kita mah gini Pak RT. Meninggal di bulan Ramadan bukannya kita pengen ya, enak. Pak RT. Dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan malaikat di bulan ini istirahat. Ngaso. Kagak bakal nanya mayit jenazah yang ada di alam kubur. Makanya Pak RT kalau pengen sekarang nih balik. Iya Pak RT. Ji, kali aja ntar lebaran lupa malaikat. Nggak tanya-tanya. Mudah-mudahan almarhum Bapak Supri husnul khotimah, amin. Diampuni segala kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman-imannya, iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi begitu dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak RT dalam kitabnya idza balagatit taraqi annahu dhanna annahu al-firaq faltafasisaku bisak, pimping yang sebelah kanan dan pimping yang sebelah kiri, betis yang sebelah kanan dengan betis yang sebelah kiri ini saling bersapa. Kata kaki yang sebelah kiri nih Pak RT sama yang kanan pileleyan.
Kan di saat kita dicabut nyawa sama Allah nih Pak, izin ya, dicabut nyawa sama Allah sedikit-sedikit, kaki kerasa adem. Tuh, perhatiin dah PRT orang yang mau mati. Jangan merhatiinnya biduan ayah gua mah. Yang mati perhatiin. Kata kaki yang kanan ngomong sama yang kiri, selamat tinggal piluluyan kaki kanan. Oh, ternyata sebentar lagi saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhanna annahul firaq. Dia punya keyakinan bahwa kaki yang kanan akan meninggalkan kaki yang kiri. Yang padahal kaki yang kiri berkata kepada kaki yang kanan, selamat tinggal kaki kanan, mungkin ini waktunya kita berpisah. Naik tuh pas sedikit-sedikit PRT, dari kaki naik ke pingping, dari pingping terus naik ke perut. Pingping kanan dan kiri bersapa, selamat tinggal pingping kanan. Yang kiri pun mengucapkan selamat tinggal pingping kiri. Dan seterusnya sampailah ke tenggorokan. Kata Allah, di sini manusia dicabut nyawanya. Kita melihat di saat ruh dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang jadi pertanyaan, di saat sakaratul maut kita dicabut nyawa oleh Allah. Di sini dua malaikat menjaga dan datanglah iblis alaihi laknatullah. Pak RT jangan nggak percaya nih, dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi bahwa anna malakal mauti ala kulli baitin fi kulli yaumin khamsa marrah wa yanzuru fi wujuhil ibadi kulla yaumin sab'ina marrah. Nih Pak RT, ternyata malaikat itu setiap hari datang ke rumah kita 5 kali. Malaikat maut, malaikat Ijrail. Dipandang tuh wajah kita sama malaikat Ijrail berapa kali? Sab'ina marrah, 70 kali wajah RT dilihat sama malaikat. Beneran, saya emang nggak bohong. Di kata kitab sih. Iya, benar. 70 kali malaikat mandang wajah kita. Kata malaikat, udah pantas belum dicabut sama gua nih? Jangan dulu. Belum beres rebuan ya? Setoran belum beres. Jangan dulu malaikat, aduh angsuran masih banyak ini. Mana rebuan belum beres, ya. Angsuran motor belum beres, anak belum pada kawin. Nggak bisa PRT, nggak bisa ditawar. Bahkan kata ulama, jangankan malaikat, benda yang mati untuk mengantarkan kita ke alam kubur yang dikatakan dengan kurung batang. Kalau kata bahasa orang Jawa sana bilang katil, itu setiap hari dia manggil kita 70 kali juga sama. Annal ardo, sesungguhnya bumi pikul yaumin walailatin, siang dan malam sab'ina marrah, mengundang kita 70 kali juga. Kata tanah nih, kata kurung batang, hei RT, lu jangan enak-enakan lu. Ke kanan, ke kiri, ke kidul, ke kulon, ke kaler, ke wetan. Yo, inget aing ye alam kubur. Jadi ternyata tanah yang kita injak ini setiap hari manggil kita Pak RT. Tapi kuping kitanya nggak ngedenger. Ketutup sama beras raskin kali kupingnya. Bagaimana kata kurung batang? Undur ilayya bi'aklik anal muhayyalin aklik ana sarirul manaya kam sara misli bimislik. Balikirku akal anjeun kami anu dicawiskeun pikeun mindahkeun aranjeun ka tempat pikakeungeun. Kami minangka katilna nu marat sadayana bangsa anjeun biasana jeung bangsa kami pindahna. Bangsa anjeun biasana jeung bangsa kami pindahna. Kata burung batang, hoi orang kohot, undur ilayya bi'aklik, coba pikir sama akal kalian.
Ana sarirul manaya, aku adalah kendaraan yang disiapkan untuk memindahkan kalian dari tempat yang lega, dari tempat yang terang kepada tempat yang sangat sempit, yakni alam kubur. Sempit di sono mah, gelap, ukurannya cuma 1 kali 2 meter. Kagak ada orang kaya kuburan sehektar, nggak ada. Mau RT, mau jaro, mau haji, mau orang kaya, tetap balik mah pakai kurung batang, dimasukin ke alam kubur, dimasukin ke liang lahat. Kita perhatiin dah orang-orang kita di saat diangkat sama kurung batang. Orang kita mah baik-baik Pak RT, termasuk Ustadz Maman dan Ustadz Sofian dan guru-guru kita. Nih orang-orang NU, Nahdlatul Ulama, Ahlu Sunnah wal Jamaah, akidahnya hebat. Walaupun, maaf nih ya, walaupun di alam dunianya dia tidak pernah kenal masjid. Kenapa? Terus ini terus. Ini nggak ada kopi apa ini? Air putih doang. Ya. Kayaknya kalau ngopi enak ini. Saya seharian nggak ngopi tadi soalnya. Iya, ini air putih mulu ya. Aduh, kayak ikan akuarium. Tapi emang mending air putih sih. Air putih air mineral. Air murah, bukan murni. Iya. Ya. Jadi ternyata itu kurung batang manggil kita, persiapkan apa? Amal kita. Kenapa? Karena di saat kita akan menghadap kepada Allah, waktunya tidak ada yang tahu. Rugi kaduhung. Nih orang-orang NU, guru-guru kita Pak RT. Nih saya ngomong sama RT kenapa? Supaya lebih akrab. Orang di kita walaupun semasa hidupnya nggak pernah ke masjid, maaf jangan kesinggung, semasa hidupnya jarang sholat, semasa hidupnya jarang puasa, kalau udah meninggal, udah mati, dimasukin ke masjid, bahasa kiai bagaimana? Ya ayyuhal hadirun kaifa tashhaduna ala hadhil janazah min ahlil khair. Jawabnya pasti jamaah khair. Emang tahu Pak RT artinya itu apa? Kalau kata bahasa kitanya, hei orang kohot, ini bagaimana nih mayat nih? Bagus. Apakah ahli bagus hidupnya? Bagus. Kalau saya mah jawabnya sedang. Bener nggak? Hebatnya ulama kita, walaupun sama orang yang nggak pernah sholat, sama orang yang tukang judi, sama orang yang tukang mabok, yang nggak pernah puasa, yang tukang zina, tetap udah mati mah disebutnya ahli khair. Makanya kudu banyak terima kasih sama guru-guru kita. Dengan doa husnudonnya orang yang hadir menyolatkan yang meninggal, menjadi doa turun rahmat Allah ampunan kepada si ahli kubur. Amin. Apalagi nih malam ini kita doain banyakkan begini. Malam ini pun diniatkan taklim. Walaupun kayak begini kita niatin ngaji Pak RT ya. Jadi walaupun kita nggak pernah ngaji, kan minimal pernah ngaji di tempat tahlil. Itu karena kenapa? Pahala ngaji Pak, ini kalau kita ikhlas karena Allah, duduk 1 jam di sini, pulang minimal kata Nabi, dosa orang yang mencari ilmu diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apalagi ini di bulan Ramadan. Ya. Udah dapat berapa juz Pak RT? Ini tadarus. 3 juz katanya ya, juz alpukat, juz jeruk, sama juz apa kali juz melon. Mudah-mudahan yang belum mau pada sholat, beres pengajian ini mau pada sholat, amin. Nah, yang belum pada doyan ngaji, mudah-mudahan supaya mau pada ngaji, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah jadi kembali kepada yang tadi, kaki yang kita anggap ini hidup setelah mengucapkan, melambaikan piluluyan, bahasa Sunda mengatakan selamat tinggal, tuh ya sakti omongan saya mah, keluar kopi. Pak RT emang gak bisa kayak saya aja ya.
Kopi Pak Ustadz, kopi. Ayo, ayo. Padahal mas saya bercanda, ini mah tuan-tuan mah serius dia mah. Nah, setelah menghadapi kematian ini yang menjadi masalah, kata ulama dalam kitabnya dijelaskan, Syekh Muhammad Al-Laffaf dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi menjelaskan, ingat kita datang ke sini ini untuk mengingat kematian, bukan nyari berkat. Kita mendoakan almarhum Bapak Supri pun nanti kita mati ingin didoakan seperti orang lain. Nah, ini mertuanya Mang Pendi ya? Iya. Iya. Siapa namanya Pak? Rasim. Hah? Rasim. Rasim. Iya. RW. Oh ya Pak RW. Iya. RW Rasim. Iya. Iya. Iya, mohon maaf nih, saya mah kan bukan orang mana-mana Pak. Saya ini asli orang Rawasaban. Ya. Datang ke sini silaturahmi, idholus surur. Saya berani ngomong begini karena saya anggap yang hadir bukan siapa-siapa. Kita ini masih saudara, orang Pantura. Adat istiadat orang Borongan, Rawasaban, Cituis, sama Keramat, sama Kohot itu nggak jauh beda. Ya, saya paling ampun kalau ngajakin orang ngaji, Pak RT. Beneran. Paling gampangan ngajak orang ngajak tahlil. Boleh tanya sama guru kita Ustadz Sofian sama Ustadz Maman. Tantangan kita nih hari ini Pak Ustadz, tantangan orang ipo iya kaji tak Pak Ustadznya. Hese ngumpulin orang untuk datang ke pengajian. Iya. Makanya saya mah kalau pengajian di acara tahlil kesempatan saya mukulin RT. Mukulin apa? Menasehatin. Kapan lagi bisa nasehatin pejabat kalau bukan di pengajian? Ad-dinu an-nasiha, kata Imam Nawawi dalam kitab Adhkarun Nawawiyah. Di mukodimah yang pertama dijelaskan Pak RT di kitabnya, sebagai mukmin yang sejati, orang yang iman kepada Allah dan iman kepada Rasul, hei, kudu ingat, kudu mau saling ngenasehatin. Orang salah ilokan kita nggak kasih tahu jalan bener, betul nggak? Iya. Makanya selagi masih ada ustadz, masih ada kiai, masih ada santri ini kampung, insya Allah barokah. Amin. Sebab kalau nggak ada ustadz, nggak ada kiai, nggak ada santri, Pak RT repot acara ini. Beneran, saya mah. Nggak jadi kayaknya. Nih, Jaro Supri meninggal, yang dicariin siapa? Ustadz Maman. Ngurusin ngajiinnya, ngurusin nyolatinnya, ngurusin pidiahnya. Enggak RW yang dicariin, enggak? Yakin aja saya mau enggak. Ya. Apalagi RT mah rukun terakhir. Yang dicariin pasti ustadz, pasti santri. Adat juara orang Kohot dengan orang Keramat Rawasaban mah udah nggak jauh beda, udah. Ya. Karakter orang pinggir laut mah udah nggak jauh beda, sama. Ya. Makanya saya mah kalau udah ngomong udah nggak ada aling-aling, belas aja udah. Syukur-syukur mau dengar nasihat, alhamdulillah. Hidayah mah Allah yang punya, taufik Allah yang punya. Yang penting kita sudah menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh ulama, kita sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama apa? Datang ke tempat tahlil ini dengan tujuan yang pertama, orang yang banyak ingat kepada kematian akan diberikan kemuliaan, bahasanya ukrima. RT datang ke tempat tahlil, RW datang ke tempat tahlil, Jaro datang ke tempat tahlil, berarti dia sedang mencari kemuliaan yang Allah bakal berikan. Yang pertama, kalau RT-nya mikir, kalau RW-nya mudeng, kalau Jaronya otaknya kebuka, di saat mendapatkan nasihat, hei, ingat mati. Yang pertama diberikan kemuliaan takjilit taubah. Bahasa Kohotnya apa? Takjili taubah. Dia mendengarkan nasihat, dia datang ke tempat tahlil, ke tempat orang yang mati, bahwa mati ini bakal datang kepada kita. Dia sadar diri, buru-buru
dia untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Ya Allah, saya selama ini belum sempat sholat ya Allah. Ya Allah, selama ini saya badan sehat, saya badan kuat, tapi saya nggak pernah puasa ya Allah. Bagaimana kalau misalkan saya besok mati, mana saya belum sholat, mana saya belum puasa, belum doyan zakat, belum doyan sedekah, belum doyan berbuat kebaikan, bagaimana kalau saya besok mati? Makanya buru-buru minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta hidayah untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah astagfirullah Rabbal astagfirullah minal khataya. Bareng-bareng. Astagfirullah Rabbal minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji atbata ya jiratal lami ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal karami. Jadi yang pertama datang ke sini adalah kita mendapatkan nasihat bahwa kematian ini sebagai nasihat yang terakhir. Kalau bukan dari kita dari sekarang, mau kapan lagi? Jangan nunggu yang namanya ibadah, nunggu tua. Ya, jangan bahasa tertipu dengan bahasa lah atau Haji Aceh, gua masih muda ini, masih kuat gua mah. Pak RT, abang saya sendiri nih, lagi zaman sehat diajakin sholat susah jasa. Abang ipar sendiri, begitu dia udah mau sholat, ya Allah ya Robbi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, datang penyakit dari Allah, stroke. Begini tuh. Pas udah stroke bagaimana? Nangis. Setiap saya tongokin, tibang nangis doang. Pengen sholat. Bagaimana sholatnya bagaimana? Wudu aja susah. Kata saya, tuh lagi dulu mah lu lagi sehat, lu lagi jag-jag, dibilangin sholat susah jasa lu, wangil jasa, buandel. Sekarang mau udah stroke lu, pengen sholat, udah gua sholatin nih, sini, nggak mau disolatin ya. Iya kan sholat itu kan enak, nggak bisa berdiri duduk, bener nggak? Nggak bisa duduk tiduran, celentang, nggak bisa juga tiduran dengan isarah kepala, dengan isarah mata, juga nggak bisa. Ajro arkana sholat fil qalbi, jalankan rukun sholat di hati. Bagaimana coba? Kalau udah nggak bisa sholat berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa tiduran, nggak bisa dengan isyarat, udah itu Pak RT buru-buru sholatin. Panggil amil dah, rengset itu dah. Urusannya bungkus sama kain putih ya, bener ya. Coba
Jadi makanya kita datang ke sini ingat, oh Abah Supri, Jaro Supri sudah meninggal. Nih awas nih, Abah Rosif saya mesen nih. Biasanya nih kalau meninggalnya malam Kamis ke-7 suka ada yang ngikut. Ayo lu. Nih kebelah mana nih? Kayaknya kebelah sono kayaknya nih. Ke pojok kayaknya nih. Ya, Abah Rosif, Masya Allah, saya bahagia lihat orang Kampung Pohon antusias datang ke tempat tahlil. Ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap diri kita, bahwa datang kita ke sini ini bukan hanya semata-mata mendoakan almarhum Bapak Jaro Supri, tapi mendoakan seluruh almarhum almarhumah orang-orang tua kita juga. Amin. Ya Rabbal. Yang nomor kedua, dicatat, orang yang datang ke sini dengan tujuan datang mengingat kepada kematian diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya nih Pak RT, orang kalau udah ingat akhirat diberikan waqana'atin nafsi, hatinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu kededemes masalah urusan dunia. Hidup qanaah apa adanya. Lagi punya rezeki alhamdulillah, lagi enggak ada alhamdulillah, diiringi dengan kesabaran. Bisobri tanalu maturid. La astasilanna suhba au udrikal muna pamangqadatil amalu illa lisabirin. Ini ulama mengatakan dalam kitabnya, dalam kitab Bahauddin, dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, saya Jamaluddin Abdullah bin Malik, saya pernah melihat ungkapan kata-kata la astasilanna suhba au udrikal muna pamangqadatil amalu illa lisabirin. Perkara yang sulit, perkara yang belum kita dapat, sabar akan kita peroleh dengan apa? Orang yang sabar akan mendapatkan apa yang dia tuju. Ini hari ini nih, tahun ini mungkin alhamdulillah saya bisa berangkat sama Barosip melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan dijadikan umroh yang mabrur. Yang hadir, yang belum pada bisa ke Mekah, yang belum pada bisa umroh, yang belum pada bisa haji, mudah-mudahan tahun ini didapatkan nasib dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal. Pak RT saya doain paling duluan ke Mekah. Amin. Pengen ke Mekah Pak RT? Pengen. Ya. Ntar nunggu cair dari ono ada sedayu. Ya. Iya. Orang sini kan bakal digusur ya. Bakal banyak orang sini duitnya nih. Amin 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 amin. Ya mudah-mudahan pembayarannya beres ya Pak ya. Karena kenapa? 3 golongan nih Pak RT yang jangan dilawan. Ya, ini kata guru saya. Yang pertama, orang yang jangan dilawan itu orang yang kaya raya. Dilawan juga kalah terus kita. Yang nomor kedua yang jangan dilawan penguasa. Sebab penguasa kalau udah punya aturan susah dilawannya, pasti kalah kita. Yang nomor ketiga yang jangan dilawan orang gila Pak RT. Sama gilanya gitu. Ya, tapi walaupun bagaimana penguasa hari ini kita doakan mudah-mudahan adil dan amanah kepada rakyatnya. Amin. Yang mudah-mudahan saya ngedengar info di sini bakal digusur, yang mudah-mudahan pembayarannya beres. Amin Pak RT. Yang nomor kedua apa? Orang yang datang ke sini diberi hadiah qanaatun nafsi, hidupnya enggak serakah. Orang punya alhamdulillah. Orang kebeli apa alhamdulillah. Tidak sirik dengan nikmat yang Allah beri kepada orang lain. Itu namanya orang yang qanaah. Yang nomor ketiga, Allah memberikan hadiah kepada orang yang hadir di tempat tahlil, sadar diri bahwa mati bakal datang. Wan nasatu fil ibadah, orang yang sadar bakal mati, dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Datang puasa bulan Ramadan, puasa.
Ya, jujur Pak RT jujur. Udah batal belum puasa? Udah. Jujur RT jujur. Nih, jujur jasa dia mah. Udah, awas besok jangan batal lagi. Udah kayak aki, puasa masih batal. Angel. Ya. Udah besok niat lagi berarti ya. Ciri-ciri kita tahu bahwa kita ini bakal menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara masalah keterangan, bicara masalah hadis, bicara masalah kaul ulama, tidak akan ada pernah habisnya. Saya datang ke sini, mohon maaf, bukan untuk menggurui, ini hanya sekedar silaturahmi. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kegiatan seperti ini kita lakukan terus. Kenapa? Ini sesuai dengan koridor ajaran guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga amaliyah yang memang sudah diajarkan oleh guru-guru kita min ahli sa'adah, ahli salamat, mengajarkan kepada kita adanya acara malam seperti ini. Terus lakukan, bila perlu diisi dengan acara pengajian, alangkah lebih baiknya. Mungkin hanya ini sedikit saya bisa sampaikan. Kembali kepada keterangan yang awal, saya kutip ucapan ulama. Ingat ya Pak RT nih, dasar kita hidup nggak boleh sombong. A'jaba linnasi lau pakaru awaluhum nutbatun akhiruhum jibatun. Kalau kita sebagai manusia ini yang kita pegang, tidak pantas untuk orang yang hidupnya takabur. Kenapa? Sebab manusia sehebat apapun, awalnya terbuat dari yang hina, yakni nutfah, air mani, yang akhirnya manusia akan menjadi bangke. Awaluhum nutfatun, akhiruhum jibatun. Jadi kalau udah jadi bangke, nggak ada artinya manusia. Sehebat apapun, kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nama, pangkat, jabatan semuanya akan hilang, menjadi titelnya almarhum dan almarhumah. Mungkin hanya ini sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.